Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang mulia, berikut ini adalah kisah salah satu seorang ulama Indonesia yang harus kita ketahui karena dengan dakwah beliau, hajana keislaman terus berkembang hingga saat ini. Siapakah beliau? Mari kita simak kisahnya. Syekh Hamzah Al-Fansuri, beliau merupakan ulama dan tokoh sufi, sastrawan, pujangga, dan juga guru agama yang lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1527 Masehi. Beliau merupakan pendiri sekaligus cikal bakal tradisi pesantren di Nusantara. Sebagai guru agama, beliau juga pernah menjadi guru Syekh Nurullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Sebagai seorang sufi, beliau banyak berjasa dalam berbagai kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan di Nusantara. Sebagai pujangga, beliau adalah orang yang pertama kali menulis puisi sufi dalam bahasa Melayu Indonesia, sehingga disebut pemula puisi Indonesia. Hamzah Al-Fansuri adalah tokoh tasawuf beraliran Sunni yang hidup di Aceh dan memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Aceh dan sekitarnya. Menurut catatan sejarah, Hamzah Al-Fansuri dilahirkan di kota Barus, sebuah kota yang oleh seorang Arab pada zaman itu dinamai Fansur. Nama ini yang kemudian menjadi lakop nama Hamzah, yaitu Al-Fansuri. Setelah belajar di Barus, beliau mengembara ke kerajaan Aceh Darussalam. Di sana beliau menjadi pemuka agama dan mendampingi raja yang berkuasa saat itu. Menurut catatan sejarah, beliau hidup pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Yahyakhsyah tahun 1588 sampai tahun 1604 Masehi, sampai awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636 Masehi. Syekh Hamzah Al-Fansuri diyakini wafat pada tahun 1607 Masehi. Sejumlah penelitian dan kajian menunjukkan bahwa makamnya berada di Desa Oboh, Kecamatan Rundang, Kota Subulusalam yang dahulu termasuk wilayah Aceh Singkil. Dilanjut dengan saya, Siti Sarah. Pernahkah kita merenungkan siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam menyebarkan cahaya Islam di dunia? Hari ini saya akan mengajak kita semua mengenal lebih dekat salah satu ulama besar yang tak hanya menjadi panutan dalam ilmu agama, tetapi juga teladan dalam perjuangan, keikhlasan, dan dedikasinya terhadap umat. Beliau adalah Abu Abdul Muti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Mari kita simak perjalanan hidup dan warisan ilmu yang beliau tinggalkan untuk kita semua. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Muti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani, dikenal juga dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, lebih terkenal dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya adalah Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama di Banten. Dikisahkan juga bahwa Syekh Nawawi masih keturunan dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali songo dari Sultan Banten I, yakni Maulana Hasanuddin. Imam Nawawi juga dikabarkan masih memiliki jalur nasab dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, salah satu cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, selain Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Sebutan Al-Jawi menunjukkan bahwa beliau dari Pulau Jawa, sebab Banten menjadi bagian dari Pulau Jawa. Namun, di seantero dunia, beliau diberi gelar Sayyidul Hijaz, Maha Guru Jazirah Arab Saudi Arabia sekarang. Kebesaran Imam Nawawi sepadan dengan Imam Syafi'i, salah satu tokoh mazhab, sehingga dikenal dengan mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah, dan beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah. Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Syekh Nawawi pernah menjadi imam di Masjidil Haram, mengajar di Haramain,
dan karya-karyanya tersebar juga di Timur Tengah. Di kawasan Asia Tenggara, khususnya di dunia pesantren, karya-karyanya masih dipelajari, dikaji, dan ditelaah, bahkan sampai kini menjadi kurikulum tetap di pesantren. Gelar Sayyidul Hijaz bukan sembarang gelar, dan itu diperoleh di wilayah Timur Tengah, tepatnya di seputar Jazirah Arab, Mekah sampai Madinah saat itu, dan Masjidil Haram, khususnya Ka'bah yang menjadi jantung atau pusatnya ajaran Islam. Hal ini menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia merasa bangga dan kagum atas capaian yang diperoleh oleh beliau. Sebab itu, kalian sebagai generasi penerus dapat mencontoh jejak dan langkah Imam Nawawi. Karya-karya beliau cepat tersiar ke berbagai penjuru dunia karena karya-karyanya mudah dipahami dan mendalam isinya. Karya tulis beliau banyak yang diterbitkan di Mesir. Berikut ini adalah 10 nama kitab karya beliau dari total karya beliau yang berjumlah 115 yang mengupas tentang fikih. Nama lengkapnya Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari. Beliau dilahirkan di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626, sedangkan tempat wafatnya di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699 pada usia 72 tahun. Beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sementara di kalangan rakyat Sulawesi Selatan mendapatkan gelar sebagai Tuanta Salamaka Rigua atau Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa. Syekh Yusuf lahir di Goa pada tahun 1626, merupakan ulama besar yang dikenal karena kealiman dan perjuangannya. Ia menimba ilmu di Goa, Mekah, dan di berbagai negara di Timur Tengah. Sementara kembali ke Makassar, ia menjadi imam Masjid Raya Makassar dan menyebarkan ajaran Islam. Namun, semangatnya terusik oleh penjajah Belanda. Ia memimpin perlawanan rakyat Makassar selama beberapa tahun, hingga akhirnya ditangkap dan diasingkan ke berbagai tempat termasuk Sri Lanka dan Afrika Selatan. Di pengasingan, ia tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut. Setelah wafat di Afrika Selatan pada tahun 1699, jenazahnya dibawa kembali ke Goa dan dimakamkan di Kaliung. Ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia dan Pahlawan Nasional Afrika Selatan. Syekh Yusuf juga dikenal sebagai mursyid tarekat Khalwatiyah dan memiliki karya tulis seperti Nafatu As-Sailaniyah dan Kaifiyat Al-Dikir. Ajarannya menekankan pada peningkatan kualitas dan akhlak pentingnya dikir.